Malam Ibu. Oke, terima kasih. eh ini masih dua materi ya. Kita eh, untuk interaksi obat, di mana kita akan membahas terkait dengan obat eh, dengan obat dengan obat dan obat dengan makanan. Ya, kalau interaksi obat, pastinya kita sudah membahas kemarin ya terkait dengan eh, apa itu interaksi obat, kemudian kejadian seperti apa, dan bagaimana cara kita mengatasi terkait dengan interaksi obat. Ini semuanya sudah hadir? Sudah ya? Halo? Sudah Ibu. Sebentar ya Ibu. Ya. Mungkin sudah semua ya, karena memang biasanya tidak banyak untuk kelas ini. Untuk mempersingkat waktu ya, mungkin silahkan kelompok yang presentasi dan kelompok yang lain tolong menyimak dan mencatat apa yang kira-kira perlu kita bahas dan perlu kita diskusikan gitu ya. Nah, ini tolong karena nantinya juga materi-materi kita untuk ujian nanti dan ini juga keluarnya dari materi yang dipresentasikan. Makanya semua materinya nanti dikumpulkan gitu ya. Dan minggu terakhir nanti kita akan diskusi lagi ya terkait dengan interaksi obat sesuai dengan materi dan juga kita akan belajar terkait dengan soal-soal. Ya, oke mungkin silakan yang presentasi. Baik Ibu, izin share screen ya Bu. Ya. Ibu izin mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang interaksi obat dan makanan pada kehamilan dan laktasi. Yang disusun oleh Iskandar Hakim, Lulu Ilmahnun, saya sendiri Septia Wafa Khairiyah, Selinia Melinda, dan Siti Nurmaya. Untuk ininya, outline-nya ada pendahuluan, perubahan fisiologi dan kebutuhan gizi ibu hamil, perubahan fisiologi dan kebutuhan gizi pada masa laktasi, petunjuk penggunaan obat pada kehamilan, petunjuk penggunaan obat pada ibu menyusui, interaksi obat pada ibu hamil dan menyusui, interaksi obat makanan pada ibu hamil dan menyusui. Kita masuk ke dalam perubahan fisiologi dan kebutuhan gizi ibu hamil. Penggunaan obat-obatan pada kehamilan dan saat menyusui telah lama diteliti oleh praktisi kesehatan dan juga peneliti. Selama ini diketahui bahwa janin atau bayi yang terpapar obat-obatan akan berpotensi berbahaya bagi perkembangannya. Faktanya relatif sedikit obat yang sampai saat ini terbukti teratogen atau merusak sel manusia. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang diketahui menyebabkan dampak negatif pada bayi yang terpapar melalui ASI. Namun ternyata dampak negatif obat-obatan pada saat kehamilan dan menyusui ini justru berkaitan dengan interaksi obat dan zat gizi yang dikonsumsi ibu.
Masa kehamilan dan menyusui adalah masa peningkatan kalori, makronutrien, kebutuhan vitamin, dan mineral untuk meningkatkan perkembangan janin yang optimal. Kita tahu bahwa status gizi ibu dan asupan gizi memainkan peran penting dalam perkembangan janin, dan obat dapat merusak atau mengganggu jalur kritis tersebut. Sangat mungkin interaksi obat zat gizi dapat memberikan efek untuk mekanisme teratogenisitas atau toksisitas obat pada kehamilan dan laktasi. Ibu yang hamil mengalami perubahan fisiologis yang signifikan dan mempengaruhi farmakokinetik obat, mulai dari penyerapan obat, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Perubahan yang terjadi yaitu absorpsi obat, distribusi obat, placental transfer, protein binding, metabolisme, eliminasi, dan kepatuhan pasien. Yang pertama masuk ke dalam absorpsi obat. Peningkatan hormon progesteron menyebabkan penurunan motilitas usus. Pengosongan lambung lebih lambat, transit usus lebih lama, dan terjadi akibatkan aksi obat mencapai konsentrasi puncak juga tertunda. Selanjutnya, kulit dan mukosa membran mengalami peningkatan perfusi atau aliran oksigen tidak cukup. Akibatnya peningkatan penyerapan obat secara topikal. Peningkatan aliran darah ke paru dan hiperventilasi. Penyerapan obat alveolar yang diberikan melalui inhalasi jadi meningkat. Kulit dan mukosa membran mengalami peningkatan perfusi atau aliran oksigen tidak cukup, diakibatkan peningkatan penyerapan obat secara topikal. Selanjutnya, distribusi obat. Pada trimester ketiga, volume plasma meningkat hingga 50%. Hal ini juga akan meningkatkan volume distribusi sebagian besar obat. Obat-obatan yang berdistribusi tinggi akan menunjukkan penurunan konsentrasi puncak. Akibatnya diperlukan dosis yang lebih besar untuk menghasilkan efek terapi. Selanjutnya masuk ke dalam transfer plasental. Sebagian besar obat dapat dengan mudah ditransfer melewati plasenta. Sebagian besar obat-obatan yang merupakan molekul kecil dapat melewati plasenta secara difusi pasif, transport aktif, difusi terfasilitasi, fagositosis, dan pinositosis. Mekanisme transportasi ini juga memainkan peran-peran penting dalam transportasi zat gizi melintasi plasenta. Selanjutnya, pengikat protein. Volume plasma mengembang saat kehamilan, namun tidak disertai dengan peningkatan albumin yang signifikan. Akibatnya berkurangnya albumin untuk mengikat obat dan akan menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi obat bebas. Tetapi hal ini diimbangi dengan protein serum lain yang dapat berikatan dengan obat-obatan yang bersifat basa lemah, yaitu glikoprotein asam. Hal ini tentu akan mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat di dalam tubuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya itu metabolisme. Perubahan hormon estrogen dan progesteron pada kehamilan ternyata mempengaruhi beberapa metabolisme obat yang terjadi di hati. Progesteron merangsang aktivitas enzim mikrosomal, meningkatkan metabolisme obat seperti phenytoin. Sebaliknya, progesteron dan estradiol menghambat oksidase mikrosomal sehingga mengurangi eliminasi obat lain seperti teofilin dan kafein di hati. Untuk eliminasinya, pada awal minggu ke-6 kehamilan, filtrasi glomerulus ginjal meningkat. Akibat dari peningkatan filtrasi ini menyebabkan peningkatan eliminasi obat oleh ginjal dan penurunan steady state concentration
obat. Artinya, kadar obat di dalam tubuh mengalami penurunan setelah diberikan dosis berulang. Untuk kepatuhannya, persepsi ibu hamil terhadap sifat teratogenik obat membuat ibu hamil patuh terhadap dosis, cara pemberian, waktu, frekuensi, dan lama pemberian obat. Kepatuhan mungkin tidak memiliki efek farmakokinetik secara langsung, namun kepatuhan perlu dilakukan ketika mengevaluasi efek terapeutik obat pada ibu hamil. Berikutnya status gizi ibu hamil. Status gizi wanita sebelum konsepsi dan selama kehamilan bisa sangat mempengaruhi kesehatan ibu, janin, dan bayi. Ibu wajib mendapatkan zat gizi yang tepat selama kehamilan, termasuk memonitor berat badan ibu, asupan kalori, dan asupan makanan selama kehamilan. Kehamilan yang normal umumnya cukup dengan makan makanan yang seimbang agar kebutuhan zat gizi terpenuhi. Namun tetap perlu diberikan tambahan suplemen zat besi dan folat. Sedangkan ibu yang beresiko lebih tinggi mengalami kekurangan gizi seperti ibu hamil kembar, perokok berat, remaja vegetarian, penyalahgunaan zat, dan wanita dengan pembatasan diet seperti intoleransi laktosa memerlukan suplementasi multivitamin harian untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Obat dan penyakit yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama itu antipiretik dan vitamin K. Obat anti-epilepsi seperti fenobarbital, phenytoin, dan carbamazepine telah terbukti melewati plasenta dan menginduksi enzim hepatik mikrosomal di liver janin. Hal ini berpotensi menginduksi degradasi vitamin K. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa obat anti-epilepsi menginduksi enzim ini atau AED dapat mengakibatkan perdarahan neonatal karena kekurangan vitamin K pada janin. Oleh karena itu, biasanya dalam layanan prenatal diberikan vitamin K oral untuk ibu hamil. Epilepsi yang menggunakan AED selain dosis profilaksis yang diberikan kepada neonatus segera setelah lahir untuk membantu mencegah penyakit hemoragik pada bayi baru lahir. Berikutnya antagonis asam folat. Kelompok obat aminopterin, methotrexate, sulfasalazine, pirimetamin, triamterene, trimetoprim, serta obat AED seperti carbamazepin, phenytoin, primidon, dan fenobarbital, yaitu dua kelompok obat yang bersifat antagonis terhadap folat. Obat-obatan ini menghambat enzim dihidrofolat reduktase, menggantikan folat dari enzim, menghalangi konversi folat menjadi metabolit tereduksi yang lebih aktif, sehingga mengganggu penyerapan folat atau meningkatnya degradasi folat. Obat antagonis asam folat pada kehamilan ini akan mengganggu metabolisme folat dan dengan demikian menempatkan janin pada risiko cacat yang terkait dengan defisiensi folat. Berikutnya hiperemesis gravidarum.
Mual dan muntah pada kehamilan yaitu kondisi medis yang paling umum pada kehamilan mempengaruhi 50-90% wanita. Rekomendasi untuk hiperemesis gravidarum ini dimulai dengan diet dan perubahan gaya hidup, termasuk porsi makan kecil tapi sering makan. Pengobatan alternatif seperti jahe, akupuntur, dan akupresur. Bila dirasa kurang, direkomendasikan kombinasi doksilamin atau viridoksin terbukti efektif dan aman untuk ibu hamil. Antagonis reseptor histamin H1 lainnya seperti dimenhidrinat, diphenhidramin, hidroksizin dapat direkomendasikan dalam penatalaksanaan episode mual muntah yang akut pada ibu hamil. Berikutnya, perubahan fisiologi dan kebutuhan gizi pada masa laktasi. Perubahan fisiologis pada ibu menyusui, selama menyusui, dan pada periode postnatal, perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan mulai kembali ke keadaan sebelum hamil. Ukuran pembuluh rahim, volume ekstraseluler, peningkatan volume darah, curah jantung, dan perubahan hemostatik, seperti peningkatan koagulabilitas, juga menjadi normal pada 4-6 minggu setelah melahirkan. Wanita menyusui dianjurkan untuk terus mengonsumsi makanan yang seimbang. Selama menyusui, ibu akan memerlukan asupan energi tambahan dari makanan sekitar 500 kalori per hari. Umumnya, ibu menyusui juga membutuhkan asupan vitamin dan mineral yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak hamil. Untuk distribusi obat ke dalam susu manusia, ada tahap awal laktasi, ada celah antara sel alveolar, kelenjar susu, sehingga memungkinkan obat dengan permeabilitas yang tinggi dapat masuk. ASI relatif tinggi lemak, sekitar 3-44%, sehingga obat-obatan yang sangat larut dalam lipid akan cenderung berdifusi ke dalam ASI lebih mudah. Protein yang terikat pada obat juga mempengaruhi difusi ke dalam ASI, karena hanya obat bebas yang mampu berdifusi melintasi lapisan ganda lipid. Jadi, obat yang terikat protein tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk berdifusi ke dalam ASI. Konsentrasi obat dalam plasma ibu juga akan mempengaruhi jumlah obat dalam ASI. Ini karena konsentrasi dalam ASI cenderung berkolerasi dengan konsentrasi dalam plasma ibu dan keduanya mengikuti konsentrasi yang sama dalam satu waktu. Saat konsentrasi obat plasma ibu turun, demikian juga konsentrasi obat di ASI. Meskipun akan ada kelambatan dalam konsentrasi ASI karena faktor distribusi. Oleh karena itu, waktu paruh obat dalam plasma ibu juga akan mempengaruhi jumlah obat dalam ASI. Obat-obatan dengan waktu paruh yang sangat pendek mungkin ada di sirkulasi sistemik ibu hanya untuk periode singkat. Konsentrasi obat mungkin memuncak dengan cepat dalam plasma dan menghilang dengan cepat juga, yang tidak memungkinkan transfer signifikan ke dalam ASI.
Setelah obat masuk ke dalam kompartemen ASI, perkiraan paparan pada bayi harus tetap memperhitungkan disposisi obat pada bayi. Jika obat tertelan oleh bayi, biafaibilitas oral dan waktu paruh bayi memainkan peran penting dalam menentukan paparan sistemik pada bayi. Banyak obat yang masuk ke saluran pencernaan bayi, tetapi menjadi tidak stabil dalam suasana asam di lambung atau bersifat tidak lipofilik, sehingga tidak dapat diserap di usus. Hambatan penyerapan ini akan mengurangi konsentrasi obat yang signifikan yang ditemukan di sirkulasi sistemik bayi, dan karenanya kemungkinan efek samping terkait dosis reaksi juga tidak ada. Singkatnya, meskipun obat-obatan dapat memperoleh akses ke ASI, jika tidak bisa diserap oleh bayi sampai tingkat tertentu, mereka tidak mungkin memberikan resiko paparan yang signifikan. Selanjutnya, pertimbangan khusus obat yang mempengaruhi kehamilan dan produksi susu atau asupan bayi. Petunjuk penggunaan obat pada kehamilan: yang pertama, tidak ada obat yang 100% aman untuk ibu hamil. Yang kedua, obat sebaiknya didasarkan pada kehamilan jika manfaat pada ibu lebih besar daripada resiko pada janin. Yang ketiga, hindari pemberian obat pada periode organogenesis. Yang keempat, hindari makanan dan minuman yang tidak diperlukan oleh janin dalam pertumbuhannya, misalnya merokok, alkohol, obat sedatif atau antidiabetik, atau jamu tradisional yang diinfusi. Yang kelima, hindari pemberian obat polifarmasi, terutama pada jangka waktu lama. Yang keenam, dosis efektif terkecil dalam waktu singkat. Yang ketujuh, hindari penggunaan obat baru yang masih sedikit data. Untuk kategori keamanan obat pada kehamilan dan laktasi, yang pertama ada kategori A, yaitu penelitian yang memadai dengan menggunakan pembanding tidak menunjukkan peningkatan resiko abnormalitas terhadap janin. Yang kedua, kategori B, penelitian pada hewan tidak menunjukkan bukti bahwa obat berbahaya pada janin, tetapi belum ada penelitian yang memadai dengan menggunakan pembanding pada ibu hamil. Atau penelitian pada hewan menunjukkan efek yang tidak dikehendaki, tetapi penelitian yang memadai dengan menggunakan pembanding pada ibu hamil tidak menunjukkan resiko terhadap janin. Lalu untuk kategori C, penelitian pada hewan telah menunjukkan efek yang tidak dikehendaki terhadap janin, tetapi belum ada penelitian yang memadai dengan menggunakan perbandingan pada ibu hamil, atau belum dilakukan penelitian pada hewan dan tidak ada penelitian yang memadai dengan menggunakan perbandingan pada ibu hamil. Untuk kategori D, terhadap penelitian yang memadai dengan menggunakan pembanding pada ibu hamil atau pengamatan menunjukkan risiko pada ibu hamil, namun harus dipertimbangkan manfaat pemberian obat dibandingkan risiko yang dapat ditimbulkan. Untuk kategori obatnya, contoh obatnya ada paracetamol termasuk kategori B, acetosal kategori C, D jika diberikan di semester ketiga, kafein kategori B, CTM kategori B, dimenhidrat kategori B, dan evidin kategori C. Berikut adalah vitamin dan obat yang dapat digunakan selama masa kehamilan dan menyusui. Yang pertama ada jenis multivitamin pada masa kehamilan. Asam folat merupakan satu-satunya suplemen yang dianggap esensial bagi semua ibu hamil. Yang kedua, zat besi diperlukan dalam kehamilan. Kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar 850 sampai 1340 mg dan 440 hingga 1050 mg diantaranya akan hilang dalam tubuh ibu pada saat melahirkan. Untuk mengatasi kehilangan ini, ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Yang ketiga, kalsium dan vitamin D. Yang keempat, vitamin C. Lalu ada penggunaan obat-obatan yang lazim dalam kehamilan.
Pertama, pada nyeri dan demam, contohnya ada obat paracetamol. Obat ini termasuk golongan A, obat yang aman mengatasi nyeri atau demam. Untuk sakit kepala, selain dengan mengkonsumsi obat ini, juga bisa diatasi dengan kompres, dingin, dan beristirahat. Untuk demam, bisa dibantu mengatasinya dengan kompres air hangat. Lalu untuk obat batuk dan pilek, dekongestan adalah obat yang berfungsi mengatasi hidung tersumbat seperti phenylephrine dan pseudoephedrine. Pada saat hamil harus dihindari penggunaan dekongestan oral. Ibu hamil yang membutuhkan dekongestan sebaiknya disarankan menggunakan semprot atau spray. Obat dekongestan semprot lebih aman karena mekanisme kerja secara lokal di area hidung, dosis rendah, serta paparan obat dengan tubuh lebih singkat seperti penggunaan tetes hidung salin. Obat batuk pada ibu hamil bisa mengkonsumsi silex sirup karena mengandung bahan herbal. Lalu dihindari sediaan obat batuk yang mengandung alkohol. Selain obat, bisa mengkonsumsi air lemon maupun air madu. Lalu untuk pengobatan pada sembelit dan diare ada loperamid. Pilihan obat diare untuk ibu hamil lainnya yang aman adalah loperamid. Obat ini bekerja dengan melambatkan gerak usus sehingga feses memiliki konsentrasi lebih padat ketika sedang diare. Olahraga ringan seperti berenang atau jalan kaki dapat membantu mengatasi sembelit karena dapat meningkatkan sirkulasi yang dapat merangsang sistem pencernaan. Lalu ada antihistamin, obat yang bisa diberikan adalah cetirizine bagi ibu hamil yang mengalami alergi bisa menggunakan obat cetirizine yang aman bagi ibu hamil. Lalu mual dan muntah. Ondansetron merupakan obat yang kategori B. Selain itu, studi terbaru menyebutkan tidak ada hubungan antara penggunaan ondansetron dengan peningkatan resiko kematian janin, keguguran mendadak, kematian saat lahir, atau kelainan janin. Lalu untuk pengobatan antibiotik ada penisilin, turunan penisilin termasuk diantaranya ada amoxicillin dan ampicillin, memiliki batas keamanan yang cukup luas dan toksisitas yang sedikit. Lalu yang ketujuh ada asma, contohnya ada teofilin, tidak menyebabkan kecacatan pada janin dan aman digunakan selama menyusui. Lalu antikoagulan ada heparin dengan berat molekuler rendah seperti deltaparin adalah alternatif heparin yang aman dan nyaman selama kehamilan bagi ibu dan janin. Lalu untuk pengobatan diabetes mellitus, pembatasan diet dan terapi insulin harus dimulai jika diperlukan. Hipoglikemik oral menyebabkan hiperinsulinemia janin dan karenanya tidak digunakan. Dapat juga meningkatkan malformasi jika dikonsumsi pada awal kehamilan. Lalu untuk gangguan tiroid, untuk tirotoksikosis, propionursil lebih disukai daripada carbimazole karena kapasitas meningkatkan proteinnya yang lebih besar memungkinkan berkurangnya pengaruh terhadap janin. Meskipun propionursil berkaitan dengan gagal liver pada kehamilan, mungkin lebih dianjurkan pemakaian metronidazole. Lalu untuk pengobatan aminoglikosida merupakan obat ototoksik bagi janin dan harus dihindari jika diperlukan untuk mengobati infeksi sistemik pada ibu. Gentamisin atau tobramycin lebih dianjurkan. Lalu untuk TBC ada obatnya rifampicin, isoniazid, dan ethambutol aman untuk digunakan, tapi ethambutol harus dihindari selama 6-8 minggu pertama dan isoniazid harus diberikan dengan suplemen pyridoxine karena untuk mencegah kemungkinan kekurangan vitamin B6. Untuk pengobatan anti jamur ada nistatin, niconazole, dan clotrimazole digunakan untuk infeksi monilar. Lalu untuk pengobatan antivirus ada acyclovir untuk herpes primer dan mungkin infeksi varicella. Yang ke-15 ada antimalaria. Kloroquine aman digunakan, tetapi quinine dapat digunakan untuk mengobati malaria yang resisten. Lalu yang ke-16 ada antiparasit, bisa digunakan mindamin untuk mengobati kudis dan kutu. Amobiasis diobati dengan metronidazole, iodoquine, dan dilaxadin. Lalu efek samping obat pada ibu hamil, streptomycin ada ototoksik, chloramphenicol baby syndrome, opioid depresi nafas pada neonatus, aspirin penutupan ductus arteriosus dalam kandungan, dan hipertensi pulmonal persisten pada neonatus.
petunjuk pengobatan obat pada ibu menyusui. Pertama, pertimbangkan manfaat dan risiko pada ibu dan bayi. Yang kedua, obat yang dapat digunakan pada bayi umumnya dapat digunakan ibu menyusui. Yang ketiga, pilih cara pemberian obat yang menghasilkan kadar obat terkecil pada bayi. Yang keempat, pantau bayi tentang efek samping obat yang terjadi. Yang kelima, pertimbangkan menghentikan sementara menyusui. Yang keenam, ada hindari obat baru yang memiliki sedikit. Selanjutnya, obat yang dapat menurunkan hasil produksi ASI. Sebagai bagian dari KB atau keluarga berencana, banyak wanita perlu mempertimbangkan pilihan alat kontrasepsi mereka selama menyusui. Kontrasepsi hormonal menjadi andalan dalam hal ini. Namun, karena kontrasepsi jenis ini mengubah lingkungan hormonal wanita yang normal, sehingga memiliki dampak pada laktasi dan produksi ASI. Saat ini, rekomendasi menunjukkan bahwa wanita harus mempertimbangkan agen progestin saja, seperti medroksiprogesteron atau implan levonorgestrel, karena tidak mengganggu volume ASI. Sebaliknya, kontrasepsi kombinasi estrogen dengan progestin tidak direkomendasikan karena dapat menurunkan produksi ASI. Penelitian telah menunjukkan bahwa alkohol mengganggu lingkungan hormonal ibu menyusui dan dapat mengganggu pengeluaran ASI. Selain itu, bayi tampaknya merespon perubahan rasa akibat alkohol dengan mengkonsumsi lebih sedikit ASI, sehingga akan lebih bijaksana untuk menghindari dosis tinggi atau konsumsi alkohol kronis pada ibu menyusui. Selanjutnya, obat-obat yang ditransfer melalui ASI terbagi atas 6 jenis obat yang masuk ke dalam ASI dan berdampak terhadap bayi. Menurut The American Academy of Pediatrics, obat sitotoksik, obat yang mungkin mengganggu metabolisme sel pada bayi. Yang kedua, obat tindakan yang berefek buruk pada bayi selama menyusui. Yang ketiga, senyawa radioaktif yang membutuhkan penghentian sementara menyusui. Yang keempat, obat yang berefek pada bayi menyusui, namun tidak diketahui secara pasti, tetapi menjadi perhatian. Yang kelima, obat yang telah dikaitkan dengan efek signifikan pada beberapa bayi menyusui dan harus diberikan kepada ibu menyusui dengan hati-hati. Yang keenam, obat maternal, obat yang biasanya kompatibel. Lanjutannya, loratadin dan cetirizine berperan sebagai antihistamin karena memiliki efek sedatif yang sedikit pada bayi. Seharusnya obat sulfonamid tidak diberikan kepada ibu menyusui bayi di bawah usia 1 bulan, terutama untuk bayi prematur atau sakit akut, karena mereka dapat meningkatkan bilirubin dalam bentuk bebas sehingga dapat masuk ke dalam sistem saraf pusat. Kontrasepsi oral dapat mengurangi pasokan susu dan kandungan nitrogen. Kontrol kelahiran dalam bentuk non-hormon lebih disukai. Jika seorang wanita ingin menggunakan metode hormonal saat menyusui, setidaknya dia harus menunggu selama 6 minggu hingga pasokan susunya terpenuhi, karena bayi perlu dipantau secara ketat dalam berat badan. Progestin adalah satu-satunya mini pil yang disukai. Wanita yang mulai mengkonsumsi pil tersebut, jika ada dampak pada produksi susu ASI, maka harus menghentikan penggunaannya. KB yang mengandung estrogen tidak dianjurkan karena dapat mengurangi pasokan susu ASI. Ada beberapa obat yang meningkatkan produksi susu, seperti efek sampingnya seperti metoclopramid dan domperidone. Metoclopramid memiliki efek samping menyebabkan depresi berat bagi sebagian orang, sehingga domperidone lebih disukai, namun tidak tersedia di Amerika Serikat. Selanjutnya, efek samping obat pada ibu menyusui. Yang pertama, efedrin dapat menimbulkan gangguan tidur pada bayi. Aspirin dapat menimbulkan Reye syndrome pada bayi. Tetrasiklin, diskolorasi gigi dan hambatan pertumbuhan tulang pada bayi. Kafein menyebabkan bayi iritabel. Nikotin menurunkan produksi ASI dan gemetar atau jitterness pada bayi. Selanjutnya, interaksi obat dan makanan yang perlu dipertimbangkan selama hamil dan menyusui. Berikut adalah interaksi obat-obatan pada ibu hamil dan menyusui berdasarkan jurnal ilmiah potensi interaksi obat dan risiko obat selama kehamilan dan menyusui
sebuah studi observasional di unit perawatan intensif kesehatan wanita. Untuk ibu hamil, yang pertama obatnya yaitu dipiron dan enoxaparin sodium. Dia tingkatnya itu penting, dapat menyebabkan perdarahan. Yang kedua dipiron dan propanolol, tingkatnya itu sedang, menurunkan atau berkurangnya efektivitas dari obat antihipertensi. Amlodipin dan dipiron, dia itu sekunder, dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal. Yang selanjutnya hidralazin dan propanolol, yaitu moderat atau sedang, meningkatkan risiko meningkatkan risiko penyerapan efek dari propanolol. Kemudian furosemid dan hidralazin, yaitu sedang, meningkatkan respon diuretik dari furosemid. Selanjutnya untuk ibu menyusui, yaitu dipiron dan enoxaparin sodium, dia juga sama menyebabkan perdarahan. Captopril dan dipiron, yaitu sedang, dapat menurunkan efikasi dari antihipertensinya. Kemudian amlodipin dan dipiron, sekunder, dapat menyebabkan perdarahan gastrointestinal. Fentanyl dan midazolam, yaitu penting, dapat meningkatkan risiko depresi dari susunan saraf pusat. Dipiron dan propanolol juga sedang menurunkan efektivitas dari antihipertensi. Selanjutnya interaksi obat dan makanan pada ibu hamil dan menyusui. Untuk kondisi medis tertentu, yaitu yang pertama hipertensi. Obat yang diberikan yaitu metildopa, labetalol, propanolol, metoprolol, dan nifedipin. Dapat menyebabkan interaksi obat, yaitu yang pertama penurunan bioavailabilitas metildopa dengan mengkonsumsi ferron atau Fe atau zat besi. Makanan meningkatkan bioavailabilitas dari metoprolol dan propanolol. Yang ketiga, pengurangan atau perubahan persepsi rasa. Selanjutnya, jus anggur bisa meningkatkan konsentrasi dari nifedipin. Untuk kondisi medis diabetes, obat yang diberikan adalah insulin. Interaksi obatnya mengikuti preskripsi diet untuk menghindari hipoglikemi atau hiperglikemi. Kondisi medis selanjutnya yaitu mual dan muntah. Obat yang diberikan piridoksin, promethazin, meklizin, proklorperazin, dan metoclopramid. Interaksi obatnya, pengobatan mual dan muntah dapat membantu mencegah defisiensi dari zat gizi yang dibutuhkan. Penggunaan obat herbal. Penggunaan teh herbal dan perawatan sedang populer, tetapi FDA tidak menganjurkan pengobatan menggunakan herbal. Kesalahpahaman akan herbal berasal dari alam dan aman untuk dikonsumsi. Pada kenyataannya herbal bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Beberapa herbal dianggap galactogogus atau meningkatkan produksi susu, seperti Allium sativum, bawang putih, dan fenugreek. Selainnya dianggap anti-galactogus atau menurunkan produksi susu, seperti Salvia oicinalis. Obat herbal harus diteliti secara menyeluruh sebelum dikonsumsi untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan atau efek yang berbahaya. Misalnya, jumlah yang berlebihan dari licorice dapat mengubah kadar kalium dan ginseng dapat mengubah kesadaran. Penting untuk dicatat bahwa herbal tertentu berinteraksi dengan banyak obat juga. Oleh karena itu, bahkan jika herbal dianggap aman selama menyusui, bisa saja tidak cocok dengan resep. Kemudian selanjutnya interaksi obat. Terdapat interaksi antara obat penyakit reflux gastroesofagus dengan obat diabetes mellitus gestasional yang biasa diderita oleh ibu hamil menyusui, yaitu yang pertama simetidin dan gliburit. Simetidin itu akan meningkatkan kadar atau efek dari gliburit dengan meningkatkan pH lambung. Selanjutnya omeprazol dan gliburit. Omeprazol akan meningkatkan kadar atau efek gliburit dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati CYP2C9 atau 10. Terdapat interaksi juga antara obat reflux gastroesofagus dengan obat antiepilepsi yang biasa dikonsumsi ibu hamil menyusui, yaitu fenobarbital dengan omeprazol. Fenobarbital akan menurunkan kadar atau efek omeprazol dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 pada organ hati atau usus. Hindari atau gunakan obat alternatif lain. Yang selanjutnya fenobarbital dan lansoprazol. Fenobarbital akan menurunkan kadar atau efek lansoprazol dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati dan usus.
Masih interaksi obat, terdapat interaksi antara obat antiemetik dengan obat hipertensi pada preeklamsi, yaitu metoclopramid dan metildopa metoclopramid dapat menurunkan kadar metildopa dengan menghambat penyerapan di gastrointestinal melalui antagonisme farmakodinamik. Kemudian terdapat interaksi antara antiemetik dengan obat analgetik antipiretik, yaitu metoclopramid dengan acetaminophen. Metoclopramid meningkatkan kadar acetaminophen dengan meningkatkan penyerapan pada gastrointestinal. Selanjutnya Iskandar Hakim. Selanjutnya masih interaksi obat, terdapat interaksi antara antiemetika dan asam lambung dan antibiotik SK. Metoclopramid dengan nitrofurantoin menurunkan kadar nitrofurantoin dengan menghambat penyerapan GL. Magnesium sulfat dan nitrofurantoin. Magnesium sulfat menurunkan kadar nitrofurantoin dengan menghambat penyerapan. Terdapat interaksi antara antibiotik dengan obat mual muntah, azitromisin dengan ondansetron. Keduanya meningkatkan interval QTc, hindari atau gunakan obat alternatif. Hindari dengan sindrom QT panjang bawaan. Pemantauan EKG direkomendasikan dengan pengobatan bersamaan yang memperpanjang interval QT, kelainan elektrolit, CHF, atau bradiaritmia. Terdapat interaksi antara obat hiperemesis gravidarum dengan obat penyakit reflux gastroesofagus. Cimetidine dengan dexamethasone akan meningkatkan kadar atau efek dexamethasone dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Hindari atau gunakan obat alternatif. Terdapat interaksi antara obat hiperemesis gravidarum dengan obat rinitis atau asma, yaitu cimetidine dengan theophylline akan meningkatkan kadar atau efek theophylline dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Hindari atau gunakan obat alternatif. Terdapat interaksi antara obat anti-epilepsi dengan obat hiperemesis gravidarum, yaitu phenobarbital dengan dexamethasone. Akan menurunkan kadar atau efek dexamethasone dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4. Gunakan perhatian atau monitor. Selanjutnya, phenobarbital dengan prednisolon akan menurunkan kadar atau efek prednisolon dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4. Gunakan perhatian atau monitor. Terdapat interaksi antara obat antiepilepsi dengan obat rinitis atau asma. Phenobarbital dengan theophylline akan menurunkan kadar atau efek theophylline dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4. Gunakan perhatian atau monitor. Masih interaksi obat, terdapat interaksi antara obat antiemetik dan obat DM. Cimetidine dengan metformin akan meningkatkan kadar atau efek metformin melalui persaingan obat basa atau kationik untuk pembersih tubuh ginjal. Selanjutnya, ondansetron dengan metformin meningkatkan kadar metformin dengan cara penghambatan transporter ondansetron yang bertanggung jawab atas sekresi aktif metformin oleh ginjal. Selanjutnya, interaksi antara obat antibiotik, mastitis, dan obat DM, cefalexin dan metformin, meningkatkan toksisitas metformin dengan menurunkan pembersihan ginjal. Sini ada tabel interaksi obat dengan makanan. Yang pertama, multivitamin, obatnya itu asam folat, zat besi, vitamin C, kalsium, dan D3. Tidak ada interaksi. Pereda nyeri dan demam, batuk pilek, sembelit, dan diare, antihistamin, mual dan muntah, antibiotik. Obatnya acetaminophen, decongestan, loperamid, cetirizine, ondansetron, penicillin. Tidak ada interaksi obat. Asma, theophylline, ada interaksi obat. Keterangannya bersama dengan kafein dapat meningkatkan efek samping theophylline, mengubah kadar theophylline dalam antikoagulan, heparin. Tidak ada interaksi. Tuberkulosis, rifampicin, ada interaksi isoniazid etambutol. Makanan dapat menurunkan kadar rifampicin, maka dikonsumsi 30 menit sampai 2 jam sebelum atau sudah makan. Makanan dapat menurunkan kadar isoniazid, maka dikonsumsi 30 menit sampai 2 jam sebelum sudah makan. Makanan menurunkan kadar etambutol.
Sini ada interaksi lain rasa makanan. Rasa dan bau dari makanan yang ibu makan juga masuk ke dalam ASI dan dirasakan oleh si bayi. Bayi dapat merasakan berbagai macam bau dan rasa melalui ASI. Sehingga pada saat pertama kali dikenalkan makanan, bayi dapat lebih menerima, bahkan ketika susu memiliki bau bawang putih, bayi minum susu lebih dari biasanya. Alergi. Jika ada riwayat keluarga yang kuat mengenai alergi makanan tertentu, maka akan lebih bijaksana bagi ibu untuk menghindari makanan ini selama kehamilan dan menyusui. Alergi makanan secara umum jarang terdapat pada bayi yang diberi ASI dibandingkan bayi yang diberikan susu formula. Kafein. Kafein adalah stimulan yang dapat masuk ke ASI dalam jumlah kecil. Ibu menyusui yang mengkonsumsi kafein secara berlebihan dapat menyebabkan kafein menumpuk pada bayi, sehingga dapat menyebabkan gampang marah dan gelisah pada bayi. Banyak wanita dapat mengkonsumsi kafein dalam jumlah sedang, kira-kira 300 mg, tanpa efek samping pada bayi yang diberi ASI setelah bayi mereka berusia lebih dari 2 bulan, dan mampu mengekskresikan dengan baik kopi, teh hijau, cola, dan coklat atau varietas yang paling sering dikonsumsi. Sini daftar pustaka yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih. Jadi tadi cukup luas ya yang dibahas dalam presentasinya. Di awal-awal memang itu terkait dengan apa sih ibu hamil gitu ya. Tadi dijelaskan menyusui, kemudian juga kasus-kasus atau pengobatan yang sering digunakan untuk ibu hamil dan menyusui ya. Tadi dijelaskan di awal itu penjelasannya. Nah, puncak-puncaknya itu yang di slide-slide terakhir gitu ya, di mana di slide-slide terakhir tadi ya, itu banyak dijelaskan terkait dengan interaksi obatnya ya, di mana pada ibu hamil biasanya mendapatkan obat-obat mual ya, obat muntah, kemudian vitamin, suplemen ya, itu yang biasa didapatkan gitu ya oleh ibu hamil jika berobat ke dokter. Tapi kita nggak nutup kemungkinan bahwa ibu hamil itu juga ada kemungkinan dia sudah menggunakan obat-obatan juga gitu ya. Banyak ibu-ibu hamil juga yang mengalami hipertensi misalkan ya. Nah itu, atau dokter ada yang memberikan obat-obatan yang diambil adalah efek sampingnya ya pada ibu hamil. Jadi banyak sekali gitu ya, misalkan obat-obat kontraksi. Biasa untuk kontraksi dokter meresepkan apa sih? Suprin. Iya, jadi banyak ya. Nah, disitulah kita lihat interaksi, adakah interaksi obat-obat tersebut ya dengan obat yang memang rutin dikonsumsi ibu hamil dan menyusui tadi. Misalnya ibu itu kena batuk gitu ya, kemudian diberikan antibiotik, sedangkan dia mengkonsumsi kalsium. Ya, ibu hamil kan banyak ya yang mengkonsumsi kalsium. Nah, itu kan terjadi interaksi ya. Ada pembentukan kelat di mana nantinya obat itu akan sulit sekali diabsorpsi. Nah, itulah yang kemungkinan terjadi interaksi ya antara obat dengan obat pada ibu hamil dan menyusui. Tadi juga sudah dibahas terkait dengan ibu-ibu yang laktasi atau yang menyusui ya. Nah, itu kan juga ada yang bisa berakibat ke si bayinya gitu ya. Artinya pada saat menyusui obat-obat tersebut juga terjadi interaksi. Itu bisa meningkatkan dosis, meningkatkan efek gitu ya, yang nantinya bisa juga meningkatkan ke janinnya yang diberi
diberikan melalui ASI. Nah, seperti itu tadi terkait dengan obat-obatnya. Jadi yang perlu dipahami mahasiswa, jadi jangan lihat, aduh ini materinya seperti apa sih, kok banyak banget gitu ya. Nah memang kita harus paham dulu gitu, di awal-awal kita harus paham dulu terkait dengan bagaimana sih kondisi ibu hamil tersebut. Obat-obat apa atau penyakit apa sih yang biasa muncul ya pada ibu hamil atau menyusui. Nah, disitulah baru kita bisa nanti menangkap obat-obat yang digunakan untuk ibu hamil dan menyusui tadi. Nah, atau biasanya kalau yang sudah biasa bekerja di rumah sakit itu kan banyak ya ibu-ibu hamil mendapatkan obat A, B, C gitu ya. Nah, kita juga kan nggak tahu itu yang hanya dari dokter Opjin misalkan. Tapi sebelumnya dia juga sudah dapat obat dari penyakit kronisnya ya. Ibu hamil itu ada yang dia ada asma misalkan ya, kemudian dia juga tadi ya hipertensi, atau ibu hamil dia juga ada DM ya. Nah, itu kadang kan obatnya tidak berbarengan dapatnya ya, kadang dia kontrolnya berbeda. Nah, di situ kita harusnya bisa mengetahui ya, makanya sekarang sistem-sistem di rumah sakit ya atau di apotek itu sedang diperbarui, semuanya dibuat, dilihat. Jadi selama misalnya 1 bulan pasien tersebut mendapatkan obat apa saja, kemudian kemungkinan interaksinya seperti apa, di mana nanti kita sebagai tenaga farmasi bisa memberikan edukasi terkait dengan penggunaan obat-obat tersebut gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, jadi ada obat 1, kemudian obat 2 ya, mungkin bisa dibuat tadi tuh, dibuat dalam bentuk kolom ya. Jadi obat 1 misalkan, coba tadi lihat lagi slide yang obat-obatnya, yang interaksinya. Lagi. Nah, jadi yang seperti ini ya. Jadi udah, ya tadi sudah. Yang sebelumnya? Yang sesudahnya. Nah, ini kan udah dibuat kolom ya. Dilihat interaksinya lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi obat 1, stop. Nah, obat 1 misalkan metoclopramid, kemudian obat 2-nya metildopa. Nah, dia berinteraksi, itu interaksinya seperti apa. Kemudian obat 1 atau tadi ya metoclopramid sebagai obat 1, obat 2-nya ada metildopa, kemudian obat keduanya ada acetaminophen ya, kemudian efeknya atau interaksinya yang terjadi seperti apa. Nah, ini kalau meningkatkan kadar metildopa menghambat penyerapan, nah itu biasanya dia terjadi interaksi secara apa sih? Kalau terkait dengan penyerapan? Farmakodinamik. Farmakokinetik, absorpsi. Absorpsinya gitu ya. Oke, kemudian melalui antagonis. Nah, kalau antagonis itu seperti apa? Yang berlawanan ya Bu efeknya. Jadi yang kita lihat ya kemarin di awal-awal sudah belajar terkait dengan farmakodinamik ya. Nah, itu ada selain antagonis ada apa lagi sih? Ada potensiasi. Sinergis. Potensiasi, antagonis, kemudian sinergis ya. Nah, itu semuanya. Jadi ini sudah terkait obat-obatnya ya. Ini bisa dipersingkat untuk memudahkan dalam kita mempelajari atau membaca. Jadi bisa dibuat juga kolomnya obat 1 dan obat 2. Slide selanjutnya. Nah, ini juga ya banyak metoclopramid dengan obat-obat yang lainnya. Nah, nanti dilihat dan kita harus memahami obat tersebut apa gitu ya, atau nama dagangnya apa yang ada di pasaran itu juga boleh ditambahkan. Nah, di sini ada antibiotik ya dengan ondansetron. Antibiotiknya di sini ada azitromisin. Nah, ini nanti keduanya bisa berinteraksi ya, nanti dibuat kolom-kolomnya, kemudian
catat bagaimana cara tadi ya mekanisme terjadinya interaksi obat-obat tersebut. Oke, ada yang mau didiskusikan? Coba slide selanjutnya. Oke, ini metabolisme, ya. Oke, jadi memang cukup banyak ya. Jadi hati-hati pemberian obat-obat memang untuk ibu hamil dan menyusui. Selain itu juga ada obat-obat yang memang sudah dikategorikan ya. Ada kategori tadi sudah disebutkan di awal tuh ada obat yang memang kategori A tadi ya, ada kategori B, kategori C untuk yang boleh digunakan untuk ibu hamil. Nah, itu saja sudah apa namanya dalam penelitian-penelitian bahwa ada obat yang memang tidak boleh digunakan untuk ibu hamil, misalkan untuk ibu hamil dan menyusui ya, karena memang nantinya bisa menyebabkan ya banyak di sini hal-hal yang bisa membahayakan janin, terutama untuk ibu hamil ya, kategori-kategori obat. Nah, setelah itu belum lagi adanya interaksi ya antara obat yang dikonsumsi oleh ibu hamil tadi. Nah, sehingga memang perlu dipelajari khusus gitu ya terkait dengan interaksi-interaksi tersebut. Jadi nanti petugas farmasi ya bisa menjelaskan ya tadi ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bisa menjelaskan ke pasien bagaimana cara mengkonsumsi obat dan juga mencari alternatif ya, minta ke dokter mencarikan alternatif obat yang sesuai gitu ya, yang bisa diberikan untuk pasien-pasiennya, untuk ibu hamil gitu ya. Kategori A, nah ini perlu ya kita ketahui semua karena di sini obat yang digunakan masih kalau kategori A masih boleh ya, masih yang aman untuk digunakan ya. Ini penelitian. Kalau pengertian kategori A seperti apa? Coba ada di depan-depan nggak? Ada yang kalau yang kategori yang C itu tidak boleh digunakan sama sekali untuk ibu hamil, kategori D gitu ya, itu yang tidak boleh. Ya, nanti Nah, ini yang nantinya perlu ya sama-sama kita mengetahui. Biasanya itu sudah ada label-label ya di obat-obatan itu sudah diberikan label mana yang memang boleh digunakan untuk ibu hamil, mana memang yang tidak boleh digunakan untuk ibu hamil karena bisa menyebabkan kecacatan janin gitu ya. Karena banyak penelitian-penelitian dari obat-obatan ya yang digunakan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau saat ini memang di dalam ibu hamil atau ibu menyusui karena memang obat-obatan sudah banyak penelitian lebih lanjut ya, kejadian-kejadian kecacatan pada janin terutama untuk ibu hamil ya itu sudah sangat jarang terjadi, sangat jarang karena memang dari hasil penelitian obat-obatan yang post-market, artinya yang sudah disebar di pasaran, kemudian dilakukan penelitian lagi, itu sudah mulai ketat ya, sudah mulai ketat dan pelaporannya pun sudah cukup banyak, sehingga bisa mengurangi kejadian-kejadian kecacatan pada janin. Nah, kalau dulu banyak ya obat-obatan, terutama mungkin masih pernah dengar ya adanya obat-obat thalidomid ya yang menyebabkan kecacatan pada janin. Nah, ini yang dimaksud dengan kategori-kategori dari obatnya. Ya, jadi ini adalah obat kita lihat dari kategori obat A, B, C ya yang mana memang obat tersebut aman digunakan untuk ibu hamil, mana yang tidak boleh digunakan untuk ibu hamil. Ya, kemudian ada lagi terkait dengan yang ibu menyusui ya. Banyak ada juga obat-obat yang memang tidak boleh digunakan untuk ibu menyusui. Yang mana saja ya, itu banyak jenisnya yang juga perlu jadi perhatian kita semua.
Oke, tadi sudah panjang lebar ya temannya menjelaskan terkait penggunaan obat-obatan pada ibu kehamilan dan juga laktasi ya atau menyusui, kemudian sudah dibahas juga terkait dengan interaksi-interaksi yang mungkin bisa terjadi jika memang pasien tersebut menggunakan obat ya atau diresepkan obat oleh dokter bersamaan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kayaknya hari ini cuma satu ya bisa presentasi karena memang cukup panjang dari obat-obatannya, dari materinya ya untuk karena 2 di sini ibu hamil, kemudian membahas lagi terkait dengan laktasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pada ngantuk nih, udah 9:30. Ibu Cukup? Seli mau nanya, Bu. Belum ada, Bu. Halo? Iya, Bu Seli mau nanya boleh nggak, Bu? Tapi masih seputar interaksi obat, Bu. Ini Bu, mau nanya tentang obat-obat yang diberikan secara intravena gitu Bu. Kalau misalnya kita berikan obat secara intravena, infus ataupun suntikan, itu kira-kira interaksinya itu ada bakalan terjadi atau tidak Bu? Interaksi obat? Iya Bu, interaksi obat yang diberikan secara intravena Bu. Ya, jadi kan kalau yang interaksi obat-obatan, kalau yang secara intravena, ada yang interaksi itu terjadi di luar mungkin pernah waktu itu Ibu menjelaskan ya, atau Ibu juga lupa, pernah yang terjadi di luar atau sebelum diberikan ke pasien, itu sudah bisa terlihat interaksinya. Ada obat-obat yang kompatibel, masih ingat nggak yang kompatibel dia terlarut sempurna, atau dia tidak terlarut ya, obat itu pada saat dicampur itu tidak tercampur sempurna, itu baik secara fisika, kimia, itu kita lihat ya terapeutiknya obat itu kalau yang di luar pada saat kita melakukan proses peracikannya ya. Jadi itu harus kita pastikan dia itu kompatibel dengan pelarutnya, jadi tidak ada interaksi di antara obat tersebut. Nah, kemudian ya jika obat tersebut diberikan kepada pasiennya. Jadi memang beberapa obat ya dapat saling mempengaruhi ketika diberikan secara IV ya. Misalnya dia dapat meningkatkan atau nantinya mengurangi efek samping atau bahkan bisa menghasilkan reaksi yang tidak diinginkan atau memang misalnya adanya efek samping dari obat-obat yang diberikan tersebut. Jadi kalau ada interaksi dengan misalkan cairan infus ya, obat yang dilarutkan tadi ya, tadi dilarutkan, kalau yang di luar itu kita sudah bisa melihat secara fisik mata bahwa dia terlarut atau memang dia tidak terlarut sempurna ya, itu kan bisa membahayakan pasien kalau pada saat dilarutkan kemudian masih ada kristal atau serbuknya tidak larut, itu bisa menyebabkan emboli ya, akhirnya nanti sampai menyebabkan kegagalan nafas pasien. Itu yang bisa kita lihat di luar sebelum obat itu diberikan. Nah, kemudian interaksi, kalau kita lihat ada interaksi dengan cairan infus ya, misalnya obat yang dilarutkan tadi dia berinteraksi dengan komponen cairannya, itu juga bisa mengubah stabilitas ya. Jadi stabilitas dari cairan infus atau memang obat suntik tersebut. Kita tahu kalau obat dilarutkan itu kan ada stabilitasnya sendiri ya. Misalnya dia dilarutkan ceftriaxone, itu dilarutkan dengan apa sih biasanya pelarutnya yang digunakan? Aqua PI atau enggak pakai NaCl 250. Pakai NaCl cepet. Nah, itu kan nantinya
kalau dia dilarutkan, nah nanti kita lihat kalau memang dia tidak kompatibel, dia bisa berinteraksi dengan cairannya, ya itu juga bisa waktu stabilitasnya jadi pendek gitu. Nah itu jadi banyak terpengaruhnya. Ya itu kalau itu masih yang di luar nih. Jadi memang mesti betul-betul kita pahami dulu terkait dengan obat-obatan tadi ya, obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien. Nah, reaksi obat jika memang tadi ya obat-obat IV ya jika diberikan itu juga dapat banyak interaksi yang terjadi, bisa adanya reaksi alergi ya, kemudian hipersensitif yang serius kalau memang itu terjadi reaksi-reaksi alergi terkait dengan obat-obat yang diberikan kepada pasiennya. Jadi tadi yang ditanyakan terkait dengan interaksi ya, jadi interaksi obat-obatnya. Nah, kalau diberikan kan untuk obat suntik kan biasa diberikan apa? Yang diberikan double ya. Tadi kalau yang di luar yang kita bisa melihat dengan mata kita gitu ya bahwa dia terjadi interaksi jika setelah rekonstitusi atau dilarutkan ya itu model interaksi yang terjadi. Jika diberikan bersamaan tadi ya. Halo? Iya, Bu. Misalnya diberikan 2 obat yang secara intravena keduanya, kemudian kita lihat di aplikasi itu ada interaksi gitu kan, Bu. Nah, jadi Ya. maksudnya dari sisi dokternya itu kita kan harus mengusulkan gitu kan, Bu. Iya, jadi pemberiannya untuk pemberian obat-obat intravena itu kan memang diberikan misalnya per satu-satu gitu ya, diberikan kemudian baru diberikan obat yang keduanya. Contohnya apa? Coba obat suntik yang berinteraksi, yang pernah didapetin. Kemarin tuh pernah ada kasus di mata kuliah lain sih, Bu, farmakoterapi. Itu sebentar. Waktu itu penyakitnya itu nyeri, Bu, atau PEM. Banyak obat-obat narkotik yang diberikan, Bu, berupa injeksi. Iya. Ya, jadi memang banyak ya ada kemungkinan obat-obat yang diberikan secara intravena itu tetap bisa ada kemungkinan terjadinya interaksi. Jadi interaksinya memang beberapa obat yang diberikan secara intravena itu dapat saling mempengaruhi sama seperti yang obat oral tadi dapat mempengaruhi apa tadi efek ya. Banyak kan? Tadi sudah disebutkan tuh dibacakan nama temennya banyak obat-obat yang bisa mempengaruhi efeknya. Jadi sama saja seperti obat-obat yang intravena juga gitu ya. Misalnya kombinasi beberapa obat ya untuk penurunan tekanan darah. Ya, itu tekanan darah misal kemudian juga ada obat diuretik ya, itu semuanya menyebabkan penurunan tekanan darah. Jadi sama nanti bisa meningkatkan efek ataupun bisa menurunkan efek dari obat-obat yang digunakan ya jika terjadi interaksi. Jadi obat yang diberikan secara intravena memang banyak kemungkinan juga ya terjadi interaksi terutama tadi yang kompatibel itu ya kompatibel secara fisik yang nantinya dia itu tidak tercampur obat-obatnya baik di luar yang kita lihat maupun nanti pada saat dimasukkan ke dalam tubuh ya itu bisa membahayakan gitu ya pasiennya. Jadi memang material pada
interaksi obat. Kemarin kita sudah belajar juga ada interaksi yang terhadap apa ya, selang infusnya sendiri misalnya ya, terkait dengan materialnya. Itu juga ada beberapa material infus ya, atau juga kateter ya, itu material-material tersebut itu juga bisa menyebabkan interaksi juga yang kemungkinan bisa terkait dengan absorpsi, mempengaruhi absorpsi dari obat-obatan. Ya, nanti bisa dilihat kemarin kita sudah banyak yang terkait dengan enteral, mana saja obat yang berinteraksi dengan selang itu ya, dengan selang itu juga bisa menjadi acuan juga. Jadi untuk interaksi antar obat ya, antar obat termasuk intravena ya maupun obat-obat oral itu ada kemungkinan terjadi ya, biasanya dengan obat-obat tersebut nantinya bisa meningkatkan atau menurunkan efek dari obat-obatan yang digunakan. Dan juga kalau untuk intravena itu bisa terkait dengan kompatibilitas fisik dari obat-obatannya, baik yang terjadi di luar ya, kompatibilitasnya tadi di luar sebelum obat tersebut diberikan atau dicampur, bisa jadi juga pada saat obat tersebut digunakan gitu ya, digunakan bersama-sama itu dalam satu infus. Itu kadang kan banyak ya kita melihat obat yang dicampur di dalam satu infus ya. Jadi itu nanti bisa menyebabkan perubahan-perubahan yang mengurangi efektivitas dari obat-obatan yang digunakan ya. Bisa mengurangi atau bisa malah meningkatkan ya, potensiasi itu bisa kemungkinan terjadi. Jadi sama saja pemberiannya ya untuk obat yang oral dan intravena. Halo? Iya, Ibu, makasih banyak Ibu penjelasannya. Ya, biasanya itu banyak tuh yang kita lihat. Kalau yang pernah mencampur obat-obatan gitu ya, nah itu juga kita makanya mempelajari juga mana cairan-cairan yang kompatibel, mana cairan yang tidak kompatibel dengan obat yang akan kita larutkan. Nah, itu saja sudah terjadi interaksi gitu. Makanya harus hati-hati ya penanganan obat suntik ya, terutama tadi ya atau pemberian obat-obat yang melalui intravena. Oke, ini hadir semua ya. Coba Ibu cek. Kok nggak kebuka ya? Taruh. Dari tadi 15 di sini ya. Yang masuk 15 nih di absen. Siapa Bu yang nggak masuk Bu? Ada yang nggak ini ya? Harusnya berapa Kayaknya Bu? banyak nih. Di ininya 15. Iya Bu, di sini Tunggu deh. 13. Cek. Iya, Anita, enggak Ibu lihat. Oh. Anita, Itu ada yang bareng Ibu. Anita hadir, Bu. Izin. Sylvia, Hadir, Bu. Muhammad Romli,
Muhammad Romli? Nggak ada ya. Hadir, Bu. Yulita Hadir, Bu. ada. Travelina? Lulu? Lulu? Lulu tadi presentasi, Bu. Nggak ada. Fahmi? Fahmi hadir, Bu. Ananda? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tadi presentasi. Di Persitipan juga ada, Bu. Ananda? Hadir, Bu. Iskandar? Hadir, Ibu. Nia? Hadir, Bu. Azahra? Azahra? Atau Azahira. Hadir, Hazaharirah. Salsabila, sorry. Mutiara? Septia? Hadir, Bu. Ilmi? Selina? Hadir, Bu. Selinia? Iya, Bu, hadir. Oke, jadi yang nggak ada Bu, Muhammad maaf Bu, Romli. tadi keluar Bu, kayaknya jaringannya deh Bu. Keluar atau baru masuk? Tadi saya juga udah nyimak kok. Ya, sudah. Oke. Makasih Bu. Ya, terima kasih semuanya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu.